Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Ada saya, Dede Arif, ada Gina Gunia, dan Rizal Fahroji. Oke, di sini kami akan memaparkan materi tentang pengambilan keputusan. Langsung saja, yang pertama ada pengertian pengambilan keputusan. Manusia merupakan makhluk sosial. Setiap manusia akan berinteraksi antara satu dengan yang lain dan dengan lingkungannya dalam segala bidang kehidupan. Interaksi tersebut akan memunculkan suatu pilihan aksi dalam kehidupan manusia. Setiap pilihan yang diambil akan berakibat pada kehidupannya, orang lain, dan lingkungan. Oleh karena itu, penentuan pilihan dalam kehidupan sehari-hari akan memberikan pengaruh demikian besar pada setiap pihak, sehingga pada prinsipnya pilihan tersebut akan dipilih berdasarkan pertimbangan yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan bagi minimal si pembuat pilihan. Selanjutnya, bagi lingkup organisasi, pilihan aksi akan dipilih berdasarkan pada pencapaian tujuan organisasi. Pilihan-pilihan yang tersedia memerlukan suatu keputusan dalam menentukan satu pilihan. Oleh karena itu, kemampuan dalam pengambilan keputusan bagi suatu organisasi akan memberi dampak bagi keberlanjutan organisasi itu sendiri. Efektivitas dari tujuan organisasi akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana suatu keputusan diambil dan bagaimana keberlanjutan dari hasil pengambilan keputusan. Selanjutnya, fungsi pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan sebagai suatu kelanjutan dari cara pemecahan masalah. Antara lain, memiliki fungsi sebagai 1. Pangkal dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah baik secara individual maupun secara kelompok. Baik secara institusional maupun secara organisasional. Yang kedua, sesuatu yang bersifat futuristik atau menyangkut keadaan masa yang akan datang, yang efeknya berlangsung cukup lama. Oke, selanjutnya tujuan dari pengambilan keputusan. Tujuan pengambilan keputusan dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu yang pertama ada tujuan yang bersifat tunggal. Terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah. Artinya, sekali diputuskan tidak akan ada kaitannya dengan masalah lain. Yang kedua, tujuan yang bersifat ganda. Terjadi apabila keputusan yang dihasilkan itu menyangkut lebih dari satu masalah. Artinya, bahwa satu keputusan yang diambil sekaligus memecahkan dua masalah atau lebih, yang bersifat kontradiktif atau yang bersifat non-kontradiktif. 1. Metode pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan tentunya dilakukan secara ilmiah, artinya berdasarkan kaidah atau metode ilmiah. Metode ini digunakan agar hasil dari pengambilan keputusan bersifat objektif sehingga memberikan hasil yang optimal. Langkah-langkah dalam melakukan metode ilmiah merupakan langkah yang sistematis untuk melakukan penelitian dan banyak dilakukan di lingkungan ilmu-ilmu eksakta dan sosial. Secara lebih jelas, langkah-langkah dalam melakukan metode ilmiah dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan atau mendefinisikan persoalan merupakan tujuan dari penelitian supaya terarah. Masalah yang akan diangkat atau coba dipecahkan harus dinyatakan secara jelas dan fokus dan biasanya dibuat dalam bentuk pertanyaan. Misalnya, apakah ada pengaruh yang berarti antara jumlah biaya iklan terhadap jumlah barang yang terjual? Yang kedua, lakukan penelitian. Tahap ini merupakan suatu studi literatur atau studi untuk mencari model pemecahan dari masalah yang sudah ditetapkan sebelumnya. Bentuk pemecahan masalah atau model penelitian ini akan menjadi alat analisis untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Yang ketiga, kembangkan hipotesis. Hipotesis merupakan dugaan dari penelitian untuk dijadikan sebagai arahan dan penelitian. Yang keempat, uji hipotesis. Tahap ini merupakan pengujian baik secara model penelitian atau statistik setelah data atau informasi dari apa yang akan diteliti telah dimasukkan ke dalam model penelitian.
Yang kelima, analisis hasil merupakan analisis dari hasil pengolahan model penelitian berdasarkan kerangka berpikir yang telah dicari dalam studi literatur. Dan yang terakhir ada tarif kesimpulan, membuat kesimpulan atas masalah yang telah ditetapkan dan jawaban yang didapat dari hasil penelitian. Informasi pengambilan keputusan. Unsur-unsur pengambilan keputusan yang telah diuraikan di atas menyangkut salah satunya adalah informasi. Hal ini menjadi penting dan bahkan bisa membawa keputusan yang dipilih akan tepat sasaran atau tidak. Informasi yang benar akan memberikan gambaran sempurna tentang masalah dan cara pemecahan masalah yang paling efektif dan efisien, sehingga hasil keputusan nantinya akan sesuai dengan yang diinginkan. Beberapa hal yang mengenai dasar-dasar pengambilan keputusan yang berhubungan dengan informasi adalah sebagai berikut. A. Intuisi. Intuisi atau feeling menyangkut perasaan dan merupakan naluri dari pengambil keputusan tentang situasi masa depan yang akan terjadi, sehingga alternatif tindakan yang dipilih akan berdasarkan intuisi dari pengambilan keputusan. B. Pengalaman. Informasi yang berasal dari pengalaman merupakan informasi yang menganggap situasi di sekitar permasalahan akan sama seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Informasi untung rugi atas peristiwa yang sama atau mirip akan mudah diperhitungkan. C. Fakta. Informasi yang didasarkan atas fakta-fakta yang terkait dengan permasalahan sehingga lebih objektif untuk dianalisis. Misalnya, rencana untuk menjual es Mambo pada bulan November harus diperhitungkan matang-matang. Akibat dari fakta, pada bulan November merupakan musim hujan. D. Wewenang. Dasar pengambilan keputusan berdasarkan wewenang sangat terbatas pada tugas atau wewenang dari pengambilan keputusan. Informasi yang ada sangat sempit dan dibatasi oleh tujuan dari jabatan si pengambil keputusan. E. Rasional. Rasionalitas sangat berkaitan dengan objektivitas, logika, dan transparansi. Hasil keputusan akan sangat jelas awal dan ujungnya karena didasarkan pada rasionalitas yang berasal dari proses yang ilmiah.